Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam permenungan Sabda Allah, edisi Sabtu 10 Juni 2023. Sajian narasi suci dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini sangatlah menarik. Dalam Injil, kita merenungkan dua pribadi yang diangkat Yesus sebagai sebuah pengajaran bagi kita. Kedua pribadi ini pun dapat menjadi landasan bagi kita untuk melihat diri dan sikap hidup kita selama ini. Pribadi pertama yang kita renungkan melalui pengajaran Yesus adalah ahli-ahli Taurat. Dalam Injil, Yesus memperingati agar para muridnya waspada terhadap para ahli Taurat. Yesus juga menggambarkan mereka sebagai orang yang suka berjalan dengan pakaian panjang, orang yang suka menerima penghormatan, orang yang terlihat paling suci dengan duduk paling depan di dalam rumah ibadat. Mereka juga mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, tetapi sebenarnya perbuatan mereka tersebut jauh dari kehendak Allah. Yesus mengeritik mereka karena mereka lebih mementingkan hal yang bersifat lahiriah saja, yang datang dari pujian manusia semata, dan sebenarnya tidak membawa keselamatan, melainkan hukuman yang berat bagi mereka. Bagi para ahli Taurat, pujian di mata manusia adalah lebih penting daripada melakukan apa yang dikehendaki Allah. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, tentulah bahwa kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat zamannya adalah suatu kecaman bagi kita sendiri. Yesus mengajak kita untuk kembali merenungkan dalam diri kita, jangan sampai kita juga adalah seorang ahli Taurat di zaman modern yang lebih mementingkan penampilan lahiriah dan pujian yang semu dari manusia, yang berbuat kebaikan hanya untuk mendapat nama baik di depan orang, tetapi di balik kebaikan tersebut, kita telah merencanakan sesuatu yang jahat kepada sesama kita. Jika demikian yang kita lakukan, apa bedanya kita dengan para ahli Taurat? Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, pribadi yang kedua yang kita renungkan ialah sosok seorang janda miskin. Janda miskin dalam bacaan Injil hari ini mendapat tempat terpuji di mata Yesus. Ia dipuji Yesus karena perbuatannya yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Perbuatan yang ia lakukan menandai syukur dan terima kasih yang besar kepada Allah, Sang Pemberi segala sesuatu dalam hidupnya. Persembahan yang ia berikan itu adalah simbol dari penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Dalam Injil, Yesus membandingkan janda miskin tersebut dengan banyak orang kaya yang memberikan persembahan dengan jumlah yang besar. Bagi Yesus, janda miskin tersebut memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan jumlah yang menjadi ukuran untuk sebuah persembahan kepada Allah, melainkan yang menjadi ukuran adalah bagaimana persembahan tersebut dipersembahkan dari hati yang ikhlas dan tulus sebagai bentuk syukur dan pemberian diri yang total kepada Allah, Sang Pemberi segalanya. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, merenungkan narasi suci pada hari ini, tentulah kita diajak untuk melihat kembali tapak-tapak kemuritan kita dalam mengikuti Kristus. Pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan dalam menjalani tapak-tapak kemuritan kita pada hari ini ialah, sudahkah kita berlaku sebagai murid yang melakukan kehendak Allah? Ataukah kita lebih condong kepada sikap dari ahli-ahli Taurat yang lebih mementingkan tampilan lahiriah saja? Semoga Tuhan memberkati kita.
Amin.